Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Kepada yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Public Speaking yakni Al-Mukarram Bapak Dr. Adi Kusuma MSI, semoga beliau selalu diberikan kesehatan jasmani maupun rohaninya, selalu dimudahkan segala urusannya, dan selalu diberikan kelancaran segala apa yang diniatkannya. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan rasa puja dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, yakni nikmatnya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas ya dengan lancar, dengan sehat ya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan alam ya, baginda kita, Rasul pilihan ya, pahlawan revolusi kita dari zamannya jahiliyah menuju zamannya Islamnya. Siapa lagi kalau bukan Habibana wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in tabi'at, dan kita selaku umatnya semoga mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamah nanti, amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, bertemu lagi bersama Ishaq Abdurrahman dengan NIM 23133023 ya, di Learning Journal pertemuan ke-7 mata kuliah Public Speaking. Baik, untuk pertemuan ke-7 kemarin ya, alhamdulillah telah terlaksana, maju seperti biasa ya, maju 3 orang. Alhamdulillah yang maju kemarin itu 2 orang perempuan dan 1 laki-laki dengan materi yang wow semua ya. Untuk pemateri pertama itu menyampaikan bahwa hak seorang muslim itu ada 5 teman-teman. Yang pertama, menjawab salam, yang dimana ketika ada seorang yang mengucapkan salam maka kita wajib untuk menjawabnya, karena sesama muslim harus saling menjawab ya. Ketika ada panggilan assalamualaikum maka kita wajib menjawabnya, karena hukum yang mengucapkan salam itu sunnah dan yang menjawab salam itu hukumnya wajib, teman-teman. Adapun yang kedua ya adalah menengok orang yang sakit. Nah, kita sebagai umat muslim wajib menjenguk orang yang sakit, menjenguk saudara kita yang sedang sakit. Itu hak orang muslim yang kedua ya. Yang ketiga, kita mengantar jenazah atau mengiring jenazah ya, dari mulainya pemandian sampai mengafani hingga sampai menguburkannya. Itu hak seorang muslim. Yang keempat, menjawab panggilan, contohnya seperti ada panggilan undangan ya. Contohnya kita ada panggilan ketika ada acara Isra wal Mi'raj atau marhabanan atau yang lainnya ya. Jika kita diundang ya, maka kita harus wajib ya menghadirinya. Itu ketika kita tidak memiliki kesibukan ya, itu karena itu salah satu menghargai ya, menghargai undangan dari orang, apalagi sesama muslim. Dan hak yang terakhir yaitu mendoakan orang ketika bersin. Untuk pemateri yang kedua itu menjelaskan tentang gender dan peranan wanita dalam perspektif Al-Quran ya. Jadi wanita ini sangat dimuliakan, bahkan wanita itu ada ya dalam Al-Quran, yaitu surat Maryam. Nah, berarti bukan seorang laki-laki saja yang dimuliakan, bahkan perempuan juga sangat-sangat dimuliakan, apalagi perempuan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, untuk materi yang terakhir ya, yang dibawakan oleh
laki-laki ya oleh saudara Mutaji bahwa jelaskan ya tentang Nabi Muhammad adalah sebagai suri tauladan bagi kita semua, bahwa apapun perkataan Nabi, apapun ketetapan Nabi, ya tingkah laku Nabi, apapun yang dikerjakan oleh Nabi itu adalah sunnah-sunnah Nabi buat kita ya. Jadi patut untuk kita tiru, baik dari segi akhlaknya, segi ilmunya, ya cara beliau berdakwah bagaimana, cara beliau diberikan ujiannya bagaimana, ya kesabarannya gimana, dalam menghadapi musibahnya bagaimana. Kita harus bisa mencontohnya dari Nabi Muhammad SAW. Baik, selanjutnya saya akan mengupas kembali atau membahas kembali ya terkait materi yang telah disampaikan oleh kelompok 5 ya, terkait kunci public speaking yang efektif dan berkesan, dari gugup menjadi gagah. Oke, yang dimana ada poin-poin ya untuk pembahasan. Yang pertama ada urgensi public speaking, yang kedua ada gaya public speaking, yang ketiga ada strategi ya, strategi menghindari kesalahan berbahasa dan bergaya ya. Yang terakhir itu ada persiapan public speaking. Mungkin teman-teman sudah mengetahui ya terkait urgensi public speaking itu apa ya. Yang pertama itu ada membangun kepercayaan diri, artinya ya ketika kita melaksanakan kegiatan berbicara di depan audien, yang harus dipersiapkan itu harus percaya terlebih dahulu kepada diri kita sendiri. Agar apa? Agar kita tidak merasakan gugup, demam panggung dan lain sebagainya. Intinya cara yang paling utama harus percaya diri gitu. Yang kedua itu ada meningkatkan kemampuan komunikasi. Nah, jadi ketika kita sudah percaya diri, maka kelancaran kita dalam berkomunikasi antara pembicara dan audien akan lancar ya. Maka dari itu yang paling utama kita harus percaya terlebih dahulu, agar ketika kita berbicara di depan orang, di depan audien gitu ya, tidak terbata-bata, intinya tidak gugup dalam berbahasa atau berkata gitu. Nah, selanjutnya ada gaya public speaking. Nah, gaya di situ ada 3 teman-teman, ada gaya perintah, ada gaya pemecah masalah, dan ada gaya ekspresif ya. Mungkin saya tidak banyak-banyak atau lama ya, karena waktunya terjangkau juga gitu. Melanjutkan pemateri selanjutnya ya terkait strategi menghindari kesalahan berbahasa dan bergaya ya. Yang pertama itu kita harus mempersiapkan dan latihan. Jadi sebelum kita melakukan public speaking yang harus kita rancang itu, kita harus persiapkan gitu. Contohnya materi apa yang kita bawa hari ini ya, tema apa yang kita bahas hari ini ya gitu. Jadi banyak sekali yang harus dipersiapkan ketika kita akan melaksanakan kegiatan berbicara gitu. Dan jangan lupa juga setelah kita mempersiapkan apa yang kita siapkan, kita harus melaksanakan latihan terlebih dahulu. Ya percuma kita udah menyiapkan merangkai susunan acara tapi kita tidak latihan, sama aja gitu ya. Dan yang kedua tuh harus merekam dan evaluasi. Nah, setelah kita melaksanakan kegiatan berbicara ya, kita harus bisa merekamnya atau mengevaluasi ya
Jadi sampai mana berbicara kita ya, ketika kita sudah tampil, jadi kita sendiri yang mengoreksinya gitu, bagaimana pendapat diri kita sendiri gitu mungkin ya. Itu mungkin pengetahuan dari saya. Nah, selanjutnya ada persiapan public speaking ya, sebagaimana tadi yang telah saya sampaikan juga di strategi ya. Ini ada persiapan public speaking ya. Yang pertama itu ada pahami audien, kita harus bisa memahaminya. Yang kedua ada tentukan tujuan public speaking itu untuk apa, bisa untuk pidato, ceramah, atau stand up, atau storytelling dan lain sebagainya. Jadi kita sendiri yang harus menentukan ya. Yang ketiga, kita harus bisa merancang struktur ya, struktur materi. Jadi materi apa yang kita sampaikan gitu ya, baik itu dari pembukaan, isi, dan penutup. Nah, yang keempat itu kita harus latihan. Yang kelima itu harus siapkan alat bantu. Dan yang terakhir harus cek lokasi atau tempat di mana yang kita ingin tujui ya. Itu mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan ya. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Bila ada kata-kata salah itu datangnya dari saya sendiri, dan bila ada kata-kata benar itu datangnya dari Allah SWT. Undur maqala wala tandur maqala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Learning Journal selanjutnya. Dadah.